Di balik setiap perselingkuhan, ada hukum alam yang tak bisa dihindari. Bukan soal balas dendam, tapi tentang akibat yang datang tanpa ampun. Video ini akan membuka matamu bahwa semesta tak pernah diam. Karena inilah 10 hukum alam untuk orang selingkuh yang harus kamu ketahui. Kalau kamu pernah disakiti oleh pengkhianatan, atau ingin tahu apa yang diam-diam menanti mereka yang bermain curang, tonton video ini sampai akhir. Karena kebenaran sering datang dengan cara yang pelan, tapi memukul keras. Mari kita mulai. 1. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Kehidupan selalu punya cara membalas. Bukan lewat petir yang menyambar dari langit, tapi lewat kejadian-kejadian kecil yang tak pernah kamu duga. Dan itulah yang paling menakutkan. Kamu mungkin merasa menang saat berhasil menyembunyikan perselingkuhan, merasa pintar karena pasanganmu tak tahu apa-apa, merasa hebat karena bisa mencintai 2 orang sekaligus. Padahal, kamu sedang menggali lubang dengan tanganmu sendiri. Orang yang menyakiti dengan sadar tak akan selamanya selamat, karena semesta mencatat lebih rinci dari CCTV. Bukan soal dilihat orang atau tidak, tapi soal energi yang kamu lepaskan, yang akan kembali dalam bentuk yang sama. Hari ini kamu mungkin tersenyum karena bisa selingkuh tanpa ketahuan, tapi besok kamu bisa menangis karena diselingkuhi lebih parah. Itulah siklus. Itulah hukum alam. Kamu menanam ketidakjujuran, kamu akan menuai kekecewaan. Kamu menanam pengkhianatan, kamu akan menuai kehilangan. Kamu menanam luka di hati orang lain, kamu akan merasakan luka yang sama di hatimu. Bukan karena dia membalas, tapi karena hidup tak bisa kau tipu terus. Ada orang yang diselingkuhi diam-diam belajar menjadi versi terbaiknya. Sementara kamu yang merasa menang, malah makin kehilangan arah. Itu juga bentuk panen dari apa yang kamu tanam. Yang satu tumbuh, yang satu hancur pelan-pelan. Jangan pikir semua orang bodoh hanya karena mereka memaafkan. Jangan pikir orang lemah hanya karena mereka tidak membalas. Kadang orang paling kuat memilih pergi diam-diam dan membiarkan kamu dihukum oleh hidup, bukan oleh mereka. Selingkuh bukan hanya soal berpindah hati. Selingkuh adalah cara paling egois untuk memuaskan hasrat, dengan mengorbankan orang yang paling percaya. Dan kehilangan kepercayaan adalah kehilangan yang tidak bisa dibeli lagi. Saat kamu menyakiti orang yang benar-benar tulus, kamu sedang mengusir rezeki. Kamu sedang memblokir jalan keberuntunganmu sendiri, karena orang yang tulus itu membawa berkah yang kamu tolak. Banyak yang akhirnya tersadar, tapi sudah terlalu terlambat, ketika orang yang mereka khianati justru dicintai orang lain dengan lebih tulus. Dan mereka hanya bisa menatap dari jauh, sambil menyesal, kenapa dulu begitu bodoh. Ada yang bilang, kalau tidak bahagia, ya tinggal pergi. Tapi orang yang selingkuh seringkali tak punya nyali untuk jujur. Mereka ingin keduanya, dicintai oleh yang setia, dan dimanja oleh yang baru. Hidup tidak diam. Kalau kamu bermain curang, kamu akan dipermainkan. Kalau kamu mengkhianati, kamu akan dikhianati. Itulah sebabnya apa yang kau tanam, itu juga yang akan kau tuai. Renungan untukmu di poin 1 ini. Setiap tindakan menyakiti akan kembali padamu dalam bentuk berbeda. Bisa dari orang yang lain, bisa lewat kehilangan tak terduga. Tapi percayalah, hidup tak pernah lupa. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Kalau kamu sedang tergoda untuk selingkuh, ingat satu hal. Luka yang kamu ciptakan hari ini bisa jadi alasan kamu menangis bertahun-tahun ke depan. Karena tidak ada yang benar-benar menang dari sebuah pengkhianatan. Yang ada hanya orang yang berpura-pura bahagia, sambil dihantui rasa bersalah. Jangan main-main dengan hati yang tulus. Karena kalau sudah pergi, hati itu tak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Kadang bukan karena dia membenci, tapi karena dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Dan saat kamu akhirnya sadar bahwa yang kamu sia-siakan adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli, maka yang tersisa hanyalah sesal, yang tak bisa lagi kamu ubah jadi kesempatan kedua. 2. Cinta yang didapat lewat dusta tak pernah tenang.
Hubungan yang dibangun dari kebohongan akan tumbuh di atas tanah yang rapuh. Tak peduli seberapa indah rasanya di awal, akhirnya akan runtuh pelan tapi pasti. Kalau kamu memulai hubungan dengan menyakiti orang lain, jangan berharap hubungan itu memberi kamu kebahagiaan sejati, karena cinta sejati tidak tumbuh dari pengkhianatan. Ia tumbuh dari kejujuran dan kesetiaan. Kamu boleh merasa sangat mencintai selingkuhanmu saat ini, tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu, ada yang tidak beres. Ada bagian dalam dirimu yang harus terus berbohong. Dan bagian itulah yang akan terus meracuni hubungan kalian. Cinta yang sehat tidak butuh sembunyi-sembunyi. Tidak butuh menyimpan dua ponsel. Tidak perlu menghapus chat tengah malam. Atau membuat alibi palsu untuk menutupi jejak. Kalau kamu harus terus berbohong untuk bersama seseorang, itu bukan cinta, itu kecanduan. Dan semua kecanduan akan berakhir dengan kerusakan. Orang sering lupa bahwa cara kita mendapatkan sesuatu akan menentukan bagaimana kita menjaganya. Kalau kamu mendapatkan pasangan dari hasil selingkuh, kamu akan terus dihantui rasa curiga, karena kamu tahu caranya mengkhianati. Akhirnya kamu akan bertanya-tanya, apakah dia juga bisa selingkuh seperti aku? Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau hanya pelarian? Dan dari situlah kehancuran mulai muncul. Kepercayaan itu tidak bisa diwariskan. Dan dalam hubungan yang lahir dari pengkhianatan, kepercayaan itu hampir mustahil tumbuh utuh. Karena fondasinya bukan kejujuran, tapi pelarian. Mungkin kamu akan bilang, tapi aku bahagia bersamanya sekarang. Tapi kebahagiaan yang dicuri dari luka orang lain akan berubah jadi beban di dalam hatimu sendiri. Kamu bisa tertawa hari ini, tapi kamu tidak akan pernah tidur benar-benar tenang. Karena kamu tahu, kamu menyakiti seseorang yang dulu mencintaimu dengan tulus. Dan luka itu akan terus mengetuk pintu kesadaranmu diam-diam. Hidup tidak pernah kejam. Kamu hanya sedang memanen apa yang kamu tanam. Dan hubungan yang lahir dari dusta akan selalu menuntut bayaran yang lebih mahal nantinya. Bahkan jika hubungan kalian tampak langgeng, rasa bersalah itu tetap tumbuh di sudut-sudut pikiran. Dan makin lama kamu berpura-pura tidak merasa, makin dalam luka itu akan menghukummu. Cinta sejati tak butuh pengkhianatan untuk lahir. Ia tidak menyakitkan orang lain demi senang-senang sesaat. Kalau kamu benar mencintai seseorang, kamu akan mencintainya secara utuh, bukan secara sembunyi-sembunyi. Kamu bisa membodohi pasanganmu, tapi kamu tidak bisa membodohi batinmu sendiri. Kamu bisa menghapus semua pesan rahasia, tapi kamu tidak bisa menghapus rasa bersalah yang tumbuh dalam diam. Cinta sejati itu bersih, dan yang bersih tidak akan tumbuh dari tanah yang kotor. Kalau kamu ingin bahagia dalam cinta, kamu harus berani jujur sejak dari awal. Bukan berarti semua hubungan hasil selingkuh akan gagal, tapi mayoritas hanya jadi luka yang disamarkan sebagai cinta. Dan luka itu akan terus berbisik bahwa kamu pernah menyakiti orang yang tak seharusnya kamu khianati. Renungan untukmu di poin 2 ini. Cinta yang didapat dari pengkhianatan tak akan pernah bisa memberikan ketenangan sejati, karena di balik senyum dan pelukan, selalu ada ingatan tentang seseorang yang disakiti untuk mencapainya. Dan ingatan itu akan menjadi bayangan di setiap langkah hubungan kalian. Kalau kamu ingin cinta yang damai, bangunlah di atas kejujuran, bukan kebohongan. Karena hubungan yang jujur tidak butuh lari-lari, tidak butuh sembunyi dari masa lalu. Kita semua berhak mencintai dan dicintai, tapi tidak dengan cara menyakiti orang lain. Karena luka yang kamu buat pada orang lain, bisa jadi luka yang kamu wariskan pada dirimu sendiri. Jangan kejar cinta yang indah di awal tapi penuh dusta. Lebih baik menunggu cinta yang lambat datang, tapi datang dengan tulus dan tanpa menyakiti siapapun. Karena cinta yang bersih akan memberi damai, bukan rasa bersalah. 3. Yang mudah didapat akan mudah dilepas. Ada alasan kenapa sesuatu yang bernilai butuh perjuangan. Karena yang bernilai tidak bisa dipetik sembarangan. Kalau kamu mendapatkan seseorang tanpa usaha, tanpa ketulusan, tanpa komitmen, jangan heran kalau dia juga mudah hilang.
Selingkuh adalah jalan pintas, cepat, instan, dan memuaskan hasrat sesaat. Tapi semua yang instan cepat basi, cepat datang, cepat pergi. Cinta yang diperoleh dari cara curang biasanya juga hilang dengan cara yang lebih menyakitkan, karena tidak ada ikatan yang benar-benar kuat di dalamnya. Hanya ada ketertarikan dangkal, bukan koneksi yang mendalam. Kalau kamu bisa berpaling dari pasanganmu dengan mudah, apa jaminannya pasangan selingkuhanmu tidak melakukan hal yang sama? Orang yang datang ke hidupmu saat kamu sedang berbohong akan pergi dari hidupmu saat kamu butuh kejujuran. Yang mudah datang biasanya juga datang ke banyak orang, dan saat mereka bosan, mereka akan mencari yang lebih baru. Kamu bukan satu-satunya, kamu hanya salah satu, dan itu yang membuatmu akhirnya merasa tidak istimewa. Seseorang yang mau berselingkuh bersamamu, itu berarti dia tidak menghormati komitmen orang lain, dan besok lusa, dia juga tidak akan menghormati komitmen yang kalian buat. Apa bedanya kamu dengan yang dulu dia hancurkan? Hubungan yang sehat butuh pondasi, dan pondasi itu tidak dibangun dari rayuan, tapi dari rasa saling percaya yang tumbuh pelan-pelan. Kalau kamu melewati semua itu demi kejar yang seru, kamu hanya sedang menipu diri sendiri. Yang diperoleh tanpa rasa bersalah, biasanya juga dilepas tanpa rasa bersalah. Kalau kamu terbiasa menyakiti tanpa empati, suatu hari kamu juga akan ditinggalkan tanpa penjelasan. Hubungan yang lahir dari perselingkuhan seringkali bukan tentang cinta, tapi tentang ego. Tentang membuktikan bahwa kamu masih bisa ditaksir, masih bisa dicari, masih bisa membuat orang lain jatuh. Tapi itu bukan bukti cinta. Itu hanya pelarian dari luka dalam diri yang belum selesai. Dan pelarian tidak akan pernah jadi tempat tinggal. Hanya tempat singgah yang akhirnya kamu tinggalkan juga. Kamu boleh menikmati perhatian sesaat dari orang baru, tapi jangan kaget kalau semua itu cepat memudar. Karena tidak ada kedalaman di sana. Hanya permainan peran yang makin lama makin membosankan. Banyak orang selingkuh karena bosan, tapi mereka tidak sadar mereka juga akan jadi membosankan. Kalau kamu tak mampu menjaga cinta, kamu juga tak pantas menerima cinta yang tulus. Orang yang setia itu langka. Kalau kamu meninggalkannya demi yang murah, maka kamu akan kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti, dan semua yang kamu kejar akan terasa hampa. Cinta sejati tidak mudah jatuh. Ia selektif, sabar, dan bertumbuh dari proses. Kalau kamu menemukan cinta terlalu cepat dan tanpa perjuangan, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, tapi jebakan yang mudah didapat. Biasanya hanya menghampiri ketika kamu tampak menarik, tapi mereka akan pergi saat kamu mulai terlihat nyata. Saat kamu sudah tak sempurna, mereka akan mundur, dan kamu hanya jadi kenangan sementara. Kamu bisa mendapatkan banyak orang, tapi belum tentu kamu bisa membuat satu pun bertahan. Dan kalau kamu kehilangan yang terbaik karena tergoda yang instan, kamu akan menyesal lebih lama dari yang kamu kira. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kalau kamu ingin cinta yang tahan lama, jangan ambil jalan pintas. Jangan mudah terpikat oleh yang datang cepat, karena yang cepat datang, cepat juga menghilang. Belajar menghargai sesuatu yang sulit didapat, karena justru di sanalah nilai dan ketulusan berada. Cinta sejati tidak datang dari permainan singkat, tapi dari proses yang jujur, yang kadang penuh ujian. Jangan bangga bisa mendapatkan seseorang dengan mudah. Banggalah kalau kamu bisa membuat seseorang bertahan, karena hubungan yang kuat bukan tentang awal yang indah, tapi tentang bertahan di tengah badai, tanpa lari ke pelukan orang lain. Kalau kamu terus bermain-main dengan cinta, maka cinta juga akan mempermainkanmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar, yang mudah kamu lepaskan, justru yang paling kamu butuhkan. 4. Karma itu tidak buta, dia hanya menunggu waktu. Karma itu bukan dongeng, dia nyata, walau tak langsung terlihat. Dia tidak buta, dia hanya sabar, menunggu waktu yang paling tepat untuk membalas. Orang yang pernah kamu lukai mungkin sudah memaafkan, tapi semesta belum tentu ikut melepaskanmu begitu saja. Apa yang kamu beri ke dunia,
akan kembali ke kamu dalam bentuk lain. Kamu menyelingkuhi orang yang setia. Kamu membohongi orang yang percaya. Kamu menyakiti hati yang tulus. Lalu kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tidak semudah itu, karena karma bekerja dalam senyap. Kadang tidak lewat kejadian besar, tapi lewat potongan-potongan kecil yang menguras hidupmu pelan-pelan. Kamu akan merasa dicintai, lalu tiba-tiba ditinggalkan. Kamu akan merasa dihargai, lalu mendadak disepelekan. Kamu akan merasa di atas angin, lalu tiba-tiba jatuh tanpa alasan yang jelas. Itulah cara karma bekerja, bukan untuk menghukummu secara brutal, tapi untuk menyadarkanmu lewat rasa yang sama, yang dulu pernah kamu berikan ke orang lain. Kamu akan jatuh cinta, lalu dikhianati. Kamu akan percaya, lalu dibohongi. Kamu akan memberikan segalanya, lalu ditinggalkan seperti kamu dulu meninggalkan. Dan saat kamu bertanya, kenapa hidupku begini? Ingat lagi apa yang dulu pernah kamu lakukan. Karena hidup tidak sedang menghukummu. Hidup hanya sedang menyamakan rasa. Yang kamu tabur adalah luka. Maka yang kamu tuai bukan bahagia. Yang kamu sebar adalah pengkhianatan. Maka yang kamu dapat bukan ketulusan. Karma tidak terburu-buru. Dia tidak butuh kamu tahu dia sedang datang. Dia cukup tahu waktumu akan tiba juga. Dan saat itu terjadi, kamu tak bisa bersembunyi. Kamu boleh ganti pasangan. Boleh pindah kota. Boleh sembunyi di balik topeng baru. Tapi luka yang kamu timbulkan akan mengejarmu lewat orang lain. Mungkin lewat anakmu. Mungkin lewat pasangan barumu. Mungkin lewat hidup yang terus terasa salah arah. Meski semua terlihat sempurna di luar, karma tidak selalu datang dengan marah. Kadang dia datang lewat penyesalan, lewat malam-malam penuh tangis, lewat rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Banyak orang merasa tidak berdosa, karena mereka tidak pernah ditampar langsung oleh akibat. Tapi hati mereka selalu tahu, dan itulah siksaan yang paling pelan, tapi paling dalam. Karma tidak pernah salah alamat. Meskipun kamu berpura-pura baik, meskipun kamu menutupi semua jejak, dia tetap tahu siapa yang layak dipertemukan dengan rasa sakit yang sama. Dan saat hidupmu mulai terasa hampa, saat hubunganmu tak lagi punya arah, saat kamu merasa sendirian di tengah keramaian, itulah pertanda karma sedang mengetuk. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jangan tertipu dengan tenangnya hidup setelah menyakiti orang lain. Bukan karena kamu bebas dari hukuman, tapi karena karma sedang menunggumu di tikungan berikutnya. Dan saat kamu lengah, dia akan menunjukkan wajahnya. Hidup ini bukan tempat untuk bermain-main dengan hati orang. Karena hati yang kamu lukai hari ini bisa jadi jalan bagi semesta untuk menyakitimu balik esok hari. Bukan karena balas dendam, tapi karena keadilan. Kalau kamu tidak mau diselingkuhi, jangan selingkuh. Kalau kamu tidak mau dibohongi, jangan berbohong. Apapun yang kamu lakukan akan kembali padamu lengkap dengan rasanya. Dan kalau saat ini kamu sedang dihukum oleh hidup, mungkin itu bukan nasib. Mungkin itu hanya versi lain dari luka yang dulu pernah kamu ciptakan. Karena karma tidak buta, dia hanya menunggu waktunya. 5. Kehilangan yang terlambat disadari, menyakitkan seumur hidup. Manusia sering baru menyadari sesuatu. Justru setelah hal itu hilang dari genggaman, itu juga yang terjadi saat kamu kehilangan orang yang tulus. Karena waktu tidak pernah memberi kesempatan ulang. Di saat kamu sibuk mengejar yang baru, ada seseorang yang menunggumu pulang dengan sabar. Di saat kamu merasa bosan dan cari pelarian, ada seseorang yang tetap percaya, meski sering dilukai, tapi semua kesabaran ada batasnya. Sekuat apapun seseorang mencintaimu, kalau kamu terus mengabaikan dan menyakitinya, akhirnya dia akan memilih pergi untuk selamanya. Dan anehnya, penyesalan tidak datang saat dia masih ada. Penyesalan datang saat kamu lihat dia bahagia dengan orang lain, saat kamu mulai merasa rindu, tapi dia sudah tak ingin tahu. Dan dari situlah luka yang sebenarnya mulai muncul. Orang yang kamu remehkan selama ini
Tiba-tiba jadi orang yang kamu harapkan kembali. Kamu mulai sadar. Ternyata dia adalah rumah yang selama ini kamu hancurkan. Kamu mulai bandingkan semua yang baru dengan dia. Tapi tak ada yang bisa menggantikan caranya memahami kamu. Tak ada yang sabar seperti dia dulu. Dan tak ada yang tulus seperti dia mencintaimu dulu. Sayangnya, semua itu sudah terlambat. Karena cinta yang tidak dijaga akan tumbuh menjadi luka yang tidak bisa sembuh. Dan luka itu, kamu ciptakan sendiri. Kamu akan hidup dengan kenangan. Dengan foto-foto yang dulu biasa saja, tapi sekarang terasa menyayat. Karena kamu tahu, kamu kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan, adalah ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bisa bertahan. Kalau saja, kamu sedikit lebih sadar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih menghargai, tapi kamu terlalu sibuk mencari yang lebih baik. Padahal yang terbaik sudah kamu miliki sejak awal. Cuma karena dia terlalu setia, kamu anggap dia tak akan pernah pergi. Sampai akhirnya dia pergi, dan kamu mulai menyadari betapa besar perannya dalam hidupmu. Tapi dia sudah berubah. Dia sudah bukan lagi orang yang siap membuka pintu buatmu. Penyesalan selalu datang dengan dua wajah. Yang pertama, sadar sudah kehilangan. Yang kedua, sadar bahwa semua ini akibat ulah sendiri. Dan itu yang paling menghantui. Tidak ada yang lebih perih dari rindu yang tak bisa disampaikan. Tidak ada yang lebih sesak dari keinginan untuk meminta maaf. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Karena semua sudah terlambat. Dan sekarang kamu hanya bisa melihat dari jauh. Melihat dia tertawa dengan orang lain. Melihat dia dicintai dengan cara yang dulu kamu tolak. Dan kamu hanya bisa diam, menanggung sepi yang kamu buat sendiri. Kenalanku untukmu di poin 5 ini. Jangan tunggu orang pergi baru kamu sadar dia berharga. Karena cinta yang tidak dihargai akan berubah menjadi luka yang akan menghantuimu lama. Dan luka itu tidak sembuh hanya karena kamu menyesal. Kalau kamu mencintai seseorang, tunjukkan saat dia masih ada. Karena waktu tidak menunggu kamu siap. Waktu hanya berjalan, dan kadang tak kembali. Hati yang tulus bukan benda mati. Dia juga bisa lelah, bisa habis, bisa menyerah. Dan saat kamu sadar terlalu lama mengabaikan, yang kamu temukan hanya bayangan, bukan lagi kenyataan. Dan saat kamu sadar bahwa dia adalah satu-satunya, kamu akan menangis. Tapi sudah tak bisa memeluknya. Kamu akan menyesal, tapi sudah tak bisa bicara. Karena kehilangan yang terlambat disadari, menyakitkan seumur hidup. 6. Dosa emosional tak bisa diampuni oleh waktu. Ada luka yang tidak kelihatan oleh mata, tapi menyiksa batin seseorang seumur hidup. Itulah dosa emosional, luka yang tidak meninggalkan bekas fisik, tapi membuat orang kehilangan kepercayaan, harga diri, dan rasa aman. Saat seseorang mengkhianati perasaan, mereka mungkin berpikir, waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi kenyataannya, luka emosional tidak bekerja seperti itu. Waktu hanya membuat orang belajar menyembunyikan luka, bukan menyembuhkannya secara utuh. Dosa emosional, seperti pengkhianatan, manipulasi, atau pelecehan batin, tidak bisa ditebus hanya dengan permintaan maaf atau waktu yang berlalu. Karena yang dirusak bukan hanya hubungan, tetapi jati diri seseorang. Korban bisa kehilangan kepercayaan terhadap semua orang, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Ketika seseorang mematahkan hati orang lain secara sadar, mereka menanam trauma dalam-dalam di kepala korbannya. Lalu mereka pergi, seolah tak pernah melakukan kesalahan besar. Dan korban, mereka menjalani hidup dengan luka yang tak bisa mereka ceritakan. Bangun setiap hari dengan rasa hampa, tidur setiap malam dengan tangis yang ditahan. Waktu boleh berlalu, tahun bisa berganti, tapi rasa hancur yang pernah ditanam tidak serta-merta hilang begitu saja. Yang terluka bisa belajar tertawa kembali, bisa terlihat baik-baik saja di luar, tapi dalam diam, mereka menyimpan kemarahan, kesedihan, dan ketidakpercayaan yang belum pulih. Dosa emosional sering dianggap remeh,
karena tidak berdarah dan tidak berisi. Padahal, dampaknya bisa membuat seseorang kehilangan arah hidupnya, dan itu bisa bertahan selamanya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, pelaku sering merasa mereka tidak perlu bertanggung jawab. Mereka hidup tenang, bahkan bahagia, sementara yang mereka rusak berjuang sendirian melawan kehancuran batin. Itulah kenapa banyak orang tidak bisa sembuh total, karena orang yang menyakiti mereka tidak pernah mengakui sepenuhnya luka yang ditinggalkan, dan itu membuat proses penyembuhan jadi berat dan panjang. Ketika kita bicara soal luka emosional, ini bukan soal cengeng atau terlalu sensitif. Ini soal bagaimana manusia punya batas ketahanan batin, dan saat batas itu dilanggar, efeknya bisa menghancurkan seumur hidup. Mereka yang pernah dimanipulasi secara emosional akan sulit percaya lagi pada orang lain. Mereka yang pernah diremehkan terus-menerus akan merasa tidak layak dihargai. Dosa emosional tidak akan pernah bisa ditebus oleh waktu jika pelakunya tidak pernah benar-benar menyadari dan menyesal. Bahkan kadang, penyesalan itu datang terlambat ketika yang mereka sakiti sudah tak bisa lagi membuka pintu maaf. Dan untuk korban, maaf bukan tentang memberi kesempatan lagi, tapi tentang menyelamatkan diri dari ikatan batin yang menyiksa. Karena kadang, memaafkan itu perlu, tapi melupakan itu tidak selalu mungkin. Fenomena untuk mulai poin 6 ini. Ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata maaf, karena kerusakan emosional terlalu dalam untuk dipulihkan dengan mudah. Itulah dosa emosional, meninggalkan luka diam yang menyiksa, bahkan setelah waktu berlalu. Jika kamu pernah menjadi korban, jangan paksa dirimu untuk cepat pulih demi kenyamanan orang lain. Prosesmu adalah hakmu. Luka yang kamu rasakan tidak pernah berlebihan. Dan jika kamu pernah menyakiti secara emosional, jangan anggap enteng efek dari perbuatanmu. Kadang, penyesalan datang setelah semuanya terlambat. Tapi menyadarinya hari ini, lebih baik daripada tidak sama sekali. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menyakiti orang, terutama mereka yang pernah tulus padamu. Jangan abaikan luka yang tak terlihat, karena luka itulah yang paling sulit disembuhkan dan paling lama tinggal. 7. Rasa bersalah tak pernah tidur nyenyak. Rasa bersalah bukan seperti luka fisik yang bisa sembuh dengan salet atau waktu. Dia seperti bayangan yang mengikuti langkahmu, diam-diam menyelinap ke dalam malam. Ketika semua sudah tenang dan tak ada lagi suara luar yang mengganggu, justru di saat itulah rasa bersalah muncul dan berbicara paling keras. Banyak orang mengira mereka bisa kabur dari rasa bersalah dengan cara menyibukkan diri atau berpura-pura lupa. Tapi hati tidak sebodoh itu. Dia tahu apa yang pernah dilakukan. Dan malam adalah ruang paling jujur, tempat suara nurani tak bisa dibungkam. Orang yang pernah menyakiti dengan sadar akan selalu hidup dengan beban batin. Mereka bisa tertawa di hadapan orang lain, tapi akan menunduk saat melihat cermin di kamar kosong. Karena di sana, yang mereka lihat bukan wajah, tapi kesalahan yang tak bisa mereka hapus. Rasa bersalah itu punya cara bekerja yang tak bisa diprediksi. Kadang muncul saat sedang bahagia, kadang datang di tengah prestasi yang seharusnya dirayakan. Dia muncul untuk mengingatkan bahwa kamu pernah menghancurkan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Rasa bersalah membuat seseorang terus bertanya, kenapa aku lakukan itu? Kenapa aku gak tahan sedikit lagi? Kenapa aku harus egois saat dia yang paling sabar? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah mimpi buruk yang datang tanpa undangan. Setiap malam yang tenang jadi malam penuh sesak, karena hati tahu, tidak semua luka bisa dimintai maaf. Kadang, orang yang dulu kamu hancurkan, justru sudah memaafkan kamu dalam diam. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kamu yang tidak pernah bisa memaafkan dirimu sendiri. Dosa emosional yang kamu kira kecil saat itu, ternyata meninggalkan bekas besar. Dan penyesalan tidak pernah datang dengan suara. Dia hadir dalam sepi, dalam malam, dalam mimpi, dan dalam bisikan yang menusuk dada saat sendiri. Rasa bersalah itu tidak meminta hukuman. Dia hanya menuntut kejujuran.
agar kamu mengakui bahwa pernah merusak sesuatu yang indah. Dan kejujuran itu, yang kamu hindari selama ini, adalah pintu dari ketenangan yang tidak pernah kamu miliki lagi. Renungan untukmu di poin 7 ini. Rasa bersalah tidak tidur, karena nurani tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya diam saat kamu ramai, dan berteriak saat kamu sendiri. Kamu bisa berpura-pura bahagia, tapi hatimu tahu kebenaran yang kamu hindari. Rasa bersalah bukan tentang dimaafkan, tapi tentang keberanian mengakui luka yang kamu ciptakan. Jangan pernah remehkan kesalahan emosional, karena luka itu bisa lebih dalam dari yang kamu bayangkan, dan waktu tidak menyembuhkan segalanya, apalagi jika kamu terus mengingkarinya. Jika kamu pernah menyakiti seseorang yang tulus, maka kamu juga sedang melukai ketulusan dalam dirimu sendiri. Rasa bersalah tidak butuh pengadilan, karena dia sudah jadi hukuman yang abadi. 8. Harga diri yang hancur tak bisa dibeli kembali. Ada luka yang tidak berdarah, tapi nyerinya bertahan lebih lama dari usia hubungan itu sendiri. Saat seseorang menghancurkan harga dirimu, dia bukan hanya menggores egomu, tapi mematahkan sesuatu yang membuatmu merasa bernilai. Dan celakanya, luka harga diri bukan luka biasa. Ia tak bisa disembuhkan dengan waktu, apalagi dengan kata maaf yang datang terlambat. Harga diri itu ibarat fondasi rumah. Sekali diruntuhkan, semua hal yang dibangun di atasnya ikut roboh. Kepercayaan diri, rasa pantas, bahkan harapan untuk dicintai kembali jadi rapuh. Dan di saat itulah, kamu mulai mempertanyakan segalanya, termasuk nilai dirimu sendiri. Ketika dikurangi, dihina, atau direndahkan, bukan hanya hatimu yang hancur, tapi seluruh identitasmu ikut terkikis sedikit demi sedikit. Terutama jika semua itu terjadi saat kamu sedang tulus. Saat kamu sedang memberikan seluruh versi terbaik dari dirimu. Orang yang menyelingkuhi atau mempermalukanmu di depan orang lain, dia mungkin melupakannya. Tapi kamu tidak, karena yang dia injak bukan hanya kesetiaanmu, tapi martabatmu. Dan kehilangan martabat itu lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan cinta. Kamu mungkin bisa memaafkan, tapi sangat sulit untuk melupakan bagaimana rasanya diinjak saat kamu sedang mencintai. Sulit untuk percaya bahwa kamu layak dihormati setelah direndahkan begitu dalam. Dan itulah bentuk luka batin yang tak bisa ditukar dengan apapun, bahkan penyesalan. Beberapa orang berpikir, saat hubungan usai, semua selesai. Padahal tidak. Yang tersisa justru luka psikologis panjang dari rasa tidak dihargai. Luka itu membentuk cara kamu memandang diri sendiri di masa depan. Harga diri yang hancur bisa membuat seseorang berubah jadi asing bagi dirinya sendiri. Lebih sensitif, lebih curiga, dan lebih mudah menyabotase kebahagiaan yang datang lagi. Bukan karena trauma itu sengaja dihidupkan, tapi karena bekas lukanya terlalu dalam untuk benar-benar sembuh. Dan bagian yang paling tragis, saat si penghancur harga diri itu hidup dengan tenang, seolah tak pernah bersalah. Sementara kamu bergumul dalam sunyi, mencoba bangkit tanpa tahu dari mana harus mulai. Itu sebabnya, luka harga diri adalah jenis luka yang butuh waktu dan ruang untuk dipulihkan. Jangan salah, kamu tetap bisa bangkit. Tapi untuk berdiri tegak lagi, kamu perlu membangun dari awal, meyakinkan dirimu bahwa kamu masih pantas untuk dihargai, meskipun pernah direndahkan oleh orang yang kamu percaya sepenuh hati. Dan disinilah letak elegannya balas dendam, bukan dengan membalas sakit yang sama, tapi dengan menjadikan dirimu versi terbaik yang tak lagi bisa direndahkan. Karena harga diri yang bangkit kembali, tak bisa dibeli atau dicuri siapapun lagi. Renunganku untukmu di poin 8 ini. Harga diri itu bukan tentang sombong atau tinggi hati, tapi tentang batas, tentang penghormatan atas siapa dirimu. Saat orang menghancurkan harga dirimu, mereka tak layak masuk dalam hidupmu lagi. Tak peduli seberapa besar dulu cintanya, kamu berhak dihormati tanpa harus menyakiti dulu untuk dianggap berharga. Cinta yang sehat tidak pernah meminta dirimu untuk berlutut demi diterima. Dan cinta sejati takkan pernah memaksamu bertahan di tempat yang merendahkanmu. Jangan bingung antara cinta dan ketergantungan emosional. Jika harga dirimu pernah hancur, bangun kembali perlahan.
Bangun dengan keberanian, bukan dengan dendam. Jadikan rasa sakit itu sebagai pendorong, bukan penjara. Karena kamu jauh lebih berharga dari masa lalu yang mempermalukanmu. Dan untuk mereka yang menghancurkan harga dirimu, biarkan waktu yang bicara. Penyesalan paling dalam bukan berasal dari kehilangan cinta, tapi dari kehilangan orang yang sebenarnya paling tulus, tapi akhirnya memilih pergi, karena ia sadar dirinya pantas dihargai, bukan direndahkan. 9. Yang kamu selingkuhi akan jadi versi terbaik setelah kamu hancurkan. Anehnya, banyak orang baru menyadari betapa berharganya seseorang, justru setelah mereka menghancurkannya. Mereka kira pengkhianatan akan melemahkan, membuat runtuh. Tapi nyatanya malah membakar semangat untuk bangkit lebih tinggi. Orang yang diselingkuhi awalnya memang hancur. Dirinya tercerai-berai, kepercayaan runtuh, harga diri remuk. Namun di balik keruntuhan itu, lahir versi baru yang lebih kuat. Karena luka adalah bahan bakar terbaik untuk kebangkitan sejati. Setelah dihancurkan, dia akan belajar mencintai dirinya sendiri, akan sadar bahwa ketergantungan itu mematikan, dan mulai membangun batas sehat dengan siapapun yang tidak layak. Dia akan menjadi seseorang yang bahkan tak kamu kenal lagi. Saat kamu sibuk menikmati hubungan barumu yang penuh ilusi, dia sibuk menyembuhkan dirinya dengan cara yang paling berani. Bukan dengan cari pelarian, tapi dengan hadapi semua luka tanpa drama. Dia akan pulih dan tumbuh melebihi bayanganmu. Mereka yang dikhianati biasanya akan lebih jujur dalam hidupnya, karena mereka tahu rasanya dibohongi, akan lebih tegas, karena mereka tahu batasannya, dan akan lebih berkelas, karena mereka pernah jatuh serendah-rendahnya. Kamu pikir kamu sudah menang karena pergi dengan orang lain, tapi kamu tak sadar, kamu baru saja kehilangan orang yang paling tulus. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kamu tak akan pernah bisa memiliki dia lagi. Bahkan jika kamu menyesal di kemudian hari, karma paling menyakitkan bukan balasan langsung, tapi saat kamu melihat dia yang dulu kamu remehkan, kini bersinar di tempat yang lebih tinggi, sementara kamu tertinggal dalam hidup yang penuh sesal. Mereka yang kamu selingkuhi akan menyadari bahwa mereka terlalu baik untuk kamu. Mereka akan berhenti bertanya, "Kenapa?" dan mulai bersyukur karena akhirnya terbebas dari ilusi. Karena cinta yang tulus tidak butuh validasi dari orang yang mengkhianati, dan orang yang setia tidak akan pernah butuh pembenaran untuk luka mereka. Mereka tahu, orang yang menyakiti akan dihantui rasa bersalah selamanya, dan mereka yang disakiti akan jadi versi terbaik tanpa harus membalas. Banyak orang baru menyadari nilai seseorang saat orang itu sudah tidak lagi membutuhkan mereka, saat senyumnya tak lagi untukmu, dan saat kamu hanya bisa melihatnya dari kejauhan sebagai penonton. Waktu akan berjalan, dan kamu akan melihat dia yang kamu tinggalkan tumbuh jadi pribadi yang luar biasa. Kamu ingin kembali, tapi pintunya sudah terkunci selamanya. Dan itulah momen saat penyesalanmu paling terasa. Pengkhianatanmu adalah awal dari kebangkitannya. Kebohonganmu adalah titik balik dari evolusinya. Dan kehilangan yang kamu sebabkan adalah alasan dia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Kamu pikir kamu mematahkan sayapnya, tapi dia justru belajar terbang lebih tinggi tanpamu. Dan ketika kamu sadar betapa kamu menginginkannya kembali, dia sudah berada di langit yang tak bisa kamu capai. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ada orang yang butuh dihancurkan dulu, baru bisa membangun diri dari awal. Dan kamu, tanpa sadar, sudah membantu proses itu lewat pengkhianatanmu. Tapi ingat, peranmu berakhir di sana. Kamu tak akan jadi bagian dari versi terbaiknya. Rasa sesalmu nanti bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padamu. Dan saat kamu sadar, semuanya sudah terlambat. Dia sudah terlalu jauh untuk kamu kejar kembali. Setiap luka yang kamu sebabkan adalah alasan dia tak ingin kembali. Dan setiap air mata yang jatuh karena kamu adalah pelajaran yang menjadikannya lebih kuat. Jangan pernah anggap enteng orang yang kamu selingkuhi, karena dari luka yang kamu tinggalkan, dia akan tumbuh jadi seseorang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
dan kamu tak akan pernah layak untuk masuk ke hidupnya lagi. 10. Selingkuh itu menurunkan nilaimu di mata semesta. Tak peduli betapa canggihnya alasan yang dibangun seseorang untuk membenarkan perselingkuhan, pada akhirnya semesta selalu tahu satu hal: ia telah mengkhianati kepercayaan. Bukan hanya menyakiti hati seseorang, tapi ia sedang menurunkan nilainya sendiri di mata kehidupan. Selingkuh bukan soal siapa yang lebih cantik, tampan, atau menarik. Ini soal integritas dan keberanian untuk bersikap jujur. Saat seseorang memilih jalan pintas yang melukai, ia sedang merusak pijakan paling dasar dari harga dirinya. Sekali seseorang selingkuh, dia telah memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan pada dunia, tapi pada diri sendiri. Dan dari situlah kejatuhan yang paling sunyi dimulai. Karena ketika seseorang menghancurkan orang lain demi kesenangan sesaat, ia pun menghancurkan cerminan dalam dirinya. Ia akan merasa utuh di luar, tapi kosong di dalam, dan rasa itu akan terus menghantui, tanpa akhir. Semesta tidak buta. Energi dari perbuatan buruk itu akan kembali. Mungkin tidak hari ini, tapi pelan-pelan, dalam bentuk kesulitan yang membingungkan, kehilangan arah, hingga kehilangan makna hidup. Banyak orang yang selingkuh merasa bisa hidup seperti biasa, tertawa, bersosialisasi, bahkan membangun hubungan baru. Tapi jauh di dalam hati mereka, ada kehampaan yang tak bisa mereka bagi, karena di titik terdalam jiwa, mereka tahu, mereka pernah jadi penyebab luka yang tak layak diterima siapapun. Selingkuh membuatmu kehilangan sesuatu yang lebih besar dari cinta, yakni integritas. Dan sekali itu hancur, dunia tak lagi memandangmu sama. Bukan karena dunia tahu, tapi karena kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu tahu bahwa kamu bukan orang yang jujur, kamu akan menjalani hidup dengan bayangan itu selamanya. Lebih buruk lagi, ketika seseorang selingkuh dan tidak pernah menyesalinya secara sungguh-sungguh, hidup akan membalas dengan pelajaran yang lebih keras. Mungkin melalui pengkhianatan yang sama, atau perasaan terjebak dalam hubungan yang hampa. Dan pada akhirnya, mereka akan bertanya dalam hati, apa yang dulu aku hancurkan, pantaskah aku diberi kebahagiaan penuh sekarang? Itulah kenapa orang yang selingkuh jarang bisa benar-benar damai dengan hubungan barunya. Ada rasa bersalah yang tak pernah tuntas. Ada kekhawatiran bahwa karma sedang berjalan. Dan mereka pun hidup dalam ketidaktenangan, bahkan ketika terlihat tersenyum, karena dalam semesta, ada keseimbangan tak terlihat. Orang yang melukai dengan sadar, akan dilukai dengan cara yang tak disangka. Bukan balas dendam manusia, tapi bentuk koreksi dari semesta itu sendiri. Dan siapapun yang pernah menghancurkan cinta yang tulus, akan diuji dengan luka yang sebanding. Percaya atau tidak, selingkuh bukan hanya tentang pasangan. Itu tentang bagaimana seseorang memperlakukan nilai-nilai hidupnya sendiri. Dan ketika nilai itu dilanggar, hidup tak akan mengizinkan mereka naik ke tahap yang lebih bermakna. Karena pondasi hidup mereka telah retak oleh pilihan mereka sendiri. Renunganku untukmu di poin 10 ini. Hidup mungkin tidak langsung memberikan hukuman, tapi waktu akan memperlihatkan kebenaran dari setiap keputusan. Apa yang kita lakukan pada orang lain adalah apa yang sedang kita siapkan untuk diri kita sendiri. Jika kamu pernah diselingkuhi, jangan kehilangan harga dirimu. Kamu bukan korban, kamu adalah saksi dari pelajaran besar semesta. Dan kamu akan tumbuh lebih kuat dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Karena kamu memilih untuk tetap utuh, di saat mereka memilih untuk menjadi rendah. Jangan iri dengan orang yang terlihat bahagia setelah menghancurkanmu. Kebahagiaan yang dibangun dari kebohongan akan runtuh dengan sendirinya. Mereka bisa tertawa sekarang, tapi tidak bisa tidur nyenyak selamanya. Dan kamu akan tetap berjalan, membawa martabatmu sebagai pelindung hati. Ingat, semesta tidak memihak pada yang sempurna. Semesta memihak pada yang jujur, yang tulus, dan yang memilih jalan yang benar meski sulit. Dan jika kamu pernah dilukai oleh perselingkuhan, semesta sedang menyiapkan cinta yang lebih jujur untuk menggantikan luka itu. Itulah 10 hukum alam untuk orang selingkuh. Hukum yang tak perlu kamu ragukan, karena semesta tahu caranya, tanpa harus ribut, tanpa harus balas dendam, tapi selalu tepat sasaran. Kalau kamu pernah dikhianati, ingat, kamu gak perlu berbuat apa-apa. Cukup pulih,
cukup kuat, dan biarkan semesta bekerja dengan hukumnya sendiri. Kalau kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap hari aku akan upload video seperti ini yang bisa menemanimu, menyadarkanmu, dan menguatkanmu. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kena di hatimu, dan saya harap kalau kamu punya pengalaman yang mirip, tulis saja di kolom komentar, agar pengalamanmu juga bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman kita yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai ketemu di video berikutnya.